Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ariska. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 02 dengan NIM 18 10 20 10 59. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendalaman Pendidikan Kewarganegaraan, di mana saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai demokrasi, kita bahas lebih dahulu apa itu demokrasi dan pengertian dari demokrasi itu sendiri. Nah, secara etimologi, demokrasi berasal dari atau terbagi menjadi dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata pertama yaitu demos yang berarti rakyat dan kekuasaan, dan kata kedua adalah kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi demos kratos atau lebih dikenal dengan demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat itu sendiri. Nah, menurut salah satu para ahli yaitu Sidney Hawk, beliau mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana diberikan secara bebas kepada warga negara. Lanjut, jadi dapat kita simpulkan ya, apa itu demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah gagasan atau pandangan hidup yang menyamakan hak dan kewajiban serta memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara. Nah, setelah kita bahas mengenai apa itu demokrasi, kita bahas mengenai komponen-komponen penegak demokrasi. Jadi komponen-komponen penegak demokrasi ini terdapat 4. Yang pertama adalah negara hukum, di mana menurut konsepsi negara hukum akan memberikan keadilan bagi warga negaranya dan menjamin hak asasi manusia. Nah, yang kedua adalah masyarakat madani. Ciri masyarakat madani adalah masyarakat yang terbuka, yang terbebas dari pengaruh kekuasaan atau tekanan dari negara. Serta masyarakat madani ini masyarakat yang berpartisipasi aktif. Jadi, masyarakat madani merupakan komponen yang sangat signifikan bagi atau untuk membangun demokrasi itu sendiri. Nah, lanjut, yang ketiga adalah infrastruktur politik. Jadi di infrastruktur politik ini ada partai politik, ada kelompok penggerak, dan ada kelompok penekan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Jadi sebagai institusi dari demokrasi itu sendiri, pers memiliki peranan yang sangat strategis, di mana salah satu peranan strategis dari pers itu sendiri adalah memberikan atau menyediakan informasi-informasi tentang permasalahan kewarganegaraan, tentang permasalahan pemerintahan, maupun permasalahan tentang masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai prinsip-prinsip yang terdapat pada demokrasi. Jadi, prinsip-prinsip yang terdapat pada demokrasi ini ada 14. Yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan, yang kedua adanya pemilihan umum secara bebas, yang ketiga adanya manajemen pemerintahan yang terbuka, yang keempat adanya kebebasan individu, yang kelima adanya pengadilan bebas, yang keenam adanya pengakuan hak minoritas, dan yang ketujuh adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan adanya pers yang bebas, dan yang kesembilan adanya multi partai politik, yang ke-10 adanya musyawarah, dan yang ke-11 adanya persetujuan dari parlementer. Yang ke-12 adanya pemerintahan yang konstitusional, dan yang ke-13 adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi, dan yang terakhir adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Jadi itulah tadi
prinsip-prinsip yang terdapat pada demokrasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai sejarah perkembangan di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan di Indonesia terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Nah, pada periode pertama, yaitu pada periode 1945 sampai dengan tahun 1959, di mana demokrasi di Indonesia terkenal sebagai demokrasi parlementer. Namun, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan negara Indonesia, meskipun demokrasi parlementer berjalan dengan lancar di beberapa negara Asia lainnya. Dan juga ada salah satu kejadian penting pada masa ini, di mana terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan dari para partai politik, sehingga Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, dan dengan keluarnya dekret ini maka berakhirlah pula sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pada periode 1959 sampai dengan 1965. Nah, di mana pada masa ini sistem politik di Indonesia mendominasi peranan dari presiden serta membatasi atau terbatasnya peranan dari partai politik, dan juga berkembangnya peranan dari komunis serta berkembangnya peranan ABRI yang didasarkan pada unsur sosial politik. Nah, lanjut pada periode ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Nah, pada pemerintahan ini terjadi pada masa di mana gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh gerakan PKI. Dan demokrasi pada periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Dan yang terakhir adalah periode 1998 sampai dengan sekarang, yaitu Orde Reformasi, di mana era demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi ini didasarkan pada kekuatan multi partai yang ingin atau yang berupaya untuk mengimbangi atau membuat suatu kekuatan untuk lembaga negara, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang demokrasi dan perkembangannya terhadap Indonesia atau perkembangannya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.